Tahun 2026 ini aneh. Bekerja keras tidak selalu bikin aman. Jujur tidak selalu bikin selamat. Dan punya uang pun belum tentu bikin tenang. Kalau kamu merasa hidup makin sempit, harga naik, tapi penghasilan diam. Korupsi seperti penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dan berita dunia isinya perang, konflik, dan kebohongan. Tenang, bukan kamu yang gagal. Dunianya memang sedang gelap. Dan di video ini, kita nggak akan sok motivasi. Kita ngobrol jujur. Bagaimana caranya tetap hidup, waras, dan tidak hancur secara finansial di tengah kekacauan ke 2026. Dunia yang tak lagi ramah. Tahun 2026 bukan tahun normal. Geopolitik kacau. Negara besar saling sikut demi energi dan pangan. Perang tidak selalu pakai senjata. Banyak yang pakai inflasi, utang, dan kelangkaan. Di dalam negeri, korupsi bukan cuma soal uang negara, tapi soal waktu hidup kita yang dicuri pelan-pelan. Pajak naik, layanan tetap buruk, subsidi bocor. Rakyat disuruh sabar, hukum tajam. Ke bawah, tumpul ke atas, dan di tengah semua itu, kita masih disuruh optimis. Padahal, kenyataannya, tahun 2026 bukan soal kaya atau miskin, tapi soal siapa yang siap dan siapa yang tidak. Kesalahan fatal, kebanyakan orang di masa gelap. Kebanyakan orang melakukan 3 kesalahan besar. Pertama, mengandalkan sistem. Masih percaya. Gaji bulanan pasti aman. Negara selalu hadir. Pensiun nanti cukup. Padahal sistem sedang rapuh. Dan yang rapuh selalu mengorbankan yang lemah lebih dulu. Mengejar gengsi saat dunia krisis, cicilan naik, gaya hidup dipertahankan, posting senyum padahal dompet sekarat. Ingat ini, di masa gelap, gengsi adalah bunuh diri finansial. Menghindari pengetahuan, tidak mau belajar uang, tidak mau ngerti inflasi, tidak mau ngerti aset. Karena katanya, pusing. Yang penting jalanin aja. Padahal, ketidaktahuan di tahun 2026 bukan lagi netral. Itu berbahaya. Strategi menghadapi kegelapan. Sekarang kita masuk ke inti. Bukan teori. Indah tapi strategi bertahan. Strategi 1. Jangan jadi orang paling rentan. Di masa chaos, ada 3 tipe manusia. Yang kuat, yang adaptif, yang hancur duluan. Target kita bukan jadi paling kaya, target kita. Jangan jadi nomor 3. Caranya, kurangi utang konsumtif. Perbesar dana darurat. Turunkan standar hidup sebelum dipaksa turun. Strategi 2. Uang harus punya tugas. Di tahun 2026, uang yang nganggur sama dengan uang yang mati. Pisahkan. Uang hidup, uang bertahan, uang belajar, uang tumbuh. Walau kecil, uang harus bekerja. Entah lewat skill, usaha kecil, aset sederhana, atau pengetahuan baru. Strategi 3. Upgrade otak, bukan gengsi. Di era korup dan kacau, ijazah bisa kalah sama skill. Jabatan bisa kalah sama jaringan. Modal kecil bisa kalah sama mindset benar. Belajar, baca laporan, bukan gosip pahami risiko, bukan janji. Dengarkan data, bukan teriakan motivator. Strategi 4. Kecil, lambat, tapi nyata. Lupakan mimpi cepat kaya. Fokus pada usaha yang dibutuhkan orang. Arus kas kecil tapi rutin. Bertahan panjang, bukan viral sebentar. Ingat, di masa gelap, yang selamat bukan yang lari paling cepat, tapi yang paling tahan lama. Mental orang yang selamat. Orang yang selamat di masa gelap punya 3 mental. Tidak panik saat orang lain. Panik. Tidak rakus saat ada kesempatan. Tidak sok suci, tapi tetap berprinsip. Mereka tidak keras ke dunia, tapi juga tidak naif.
Kalau kamu merasa capek, bingung, takut masa depan, percayalah, kamu tidak sendirian. Tahun 2026 memang gelap, tapi gelap bukan akhir. Gelap adalah ujian, dan yang lulus bukan yang paling pintar, tapi yang mau sadar, mau belajar, dan mau berubah. Di channel Ngobrolin Uang, kita tidak menjanjikan kaya. Kita cuma ingin kamu tetap hidup, waras, dan berdaulat secara finansial. Karena di dunia yang kacau, kesadaran adalah aset paling mahal.